Berbicara tentang cuaca, memang pada dasarnya banyak sekali macam-macam cuaca yang ada di muka bumi ini. Tapi pernah gak sih kalian berada di kawasan yang sangat dingin? Atau bahkan juga sampai hidup di musim es guys? Tubuh manusia saja bisa membeku akibat terkena dinginnya es. Bagaimana dengan benda-benda yang ada di sekitarnya guys? Apakah benda tersebut tidak ikutan membeku? Cari tahu dulu deh sebelum pada akhirnya mengklaim yang tidak benar. Hehehe. Mulai dari Velocity Ace hingga mobil membeku. Kasihan, akibat cuaca ekstrim, ribuan mobil beku di atas kapal saat dikirim ke Rusia. Number 1. Velocity Ace. Jika berbicara tentang transportasi, memang di bumi ini terbagi menjadi 3 bagian ya guys, yaitu daratan, laut, hingga udara. Nah, untuk kali ini Mimin akan sedikit membahas tentang transportasi yang ada di lautan. Peranan alat transportasi lautan ini memiliki peranan yang sangat penting. Namun dalam sejarahnya banyak sekali tragedi kecelakaan yang ternyata menjadi langganan di laut. Pada dasarnya kecelakaan merupakan salah satu hal yang sangat mengerikan jika terjadi. Kehati-hatian dan juga ketepatan dalam berkendara menjadi salah satu unsur yang harus dijaga betul agar terhindar dari kecelakaan tersebut. Hal ini juga mengungkapkan kecerobohan dan ketidakhati-hatian sehingga menyebabkan kecelakaan pada kru kapal dalam menghadapi kondisi darurat. Nah, ini dia guys, tragedi kecelakaan kapal yang paling parah dan mengerikan di lautan. Yang pertama ada Velocity Ace. Kapal yang satu ini merupakan salah satu kapal yang sempat mengalami insiden cukup parah, di mana kapal ini mengangkut kurang lebih 1.000 kendaraan. Awalnya memang terlihat baik-baik saja ya guys. Namun siapa yang bakalan menyangka jika ternyata kapal ini terbakar secara tiba-tiba. Dari insiden tersebut sebanyak 25 unit kendaraan berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat Portugal. Namun, nasib kendaraan yang berada di atasnya, di mana kendaraan tersebut ditujukan ke Amerika Serikat, harus direlakan oleh pemiliknya. Bukan kendaraan yang kaleng-kaleng ya guys, kendaraan tersebut banyak yang memiliki harga nilai jual hingga ratusan miliar rupiah. Sayang sekali ya, sampai saat ini pihak penyelamat masih dalam kondisi menyelamatkan dan memadamkan api. Sehingga kondisi mobil-mobil yang ada di dalamnya masih belum terlihat secara keseluruhan. Waduh, gimana dong? Pihak kapal kira-kira tanggung jawab nggak tuh? Number 4. One Apus. Serangan gelombang pada 30 November 2020 itu menyebabkan kapten kapal mengubah jalur One Apus ke selatan, menghindari cuaca buruk ekstrim tersebut, lalu kembali ke arah timur menuju pelabuhan perlindungan di Jepang. Kapal tiba-tiba Kobe pada 8 Desember 2020. Total tagihan 200 juta menurut WK Webster, dan itu bisa lebih besar dari nilai kapal yang baru dibangun itu sendiri. Para pihak diyakini sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan General Average jika maskapai One dan perusahaan asuransi mengejar solusi itu. Pemilik kargo yang selamat akan diminta mengenakan GE atau General Average Bond untuk mendapatkan kembali barang mereka. General Average masih belum diumumkan, meskipun kami terus percaya bahwa ini kemungkinan besar terjadi. Jika General Average diumumkan, sekuritas GE akan dibutuhkan dari semua kepentingan kargo yang masih ada di atas kapal, kata WK Webster dalam sebuah pernyataan. Ocean Network Express atau ONE, operator kapal, mengatakan pada hari Jumat bahwa penjaga pantai Jepang telah memberikan izin untuk mulai memindahkan kontainer yang tersisa di dek, dan pekerjaan tersebut sekarang sedang dilakukan. Proses penghapusan langkah demi langkah yang hati-hati diperkirakan akan memakan waktu lebih dari sebulan. Penilaian kerusakan penuh untuk kapal itu sendiri akan dimulai setelah pembongkaran kargo selesai.
Number 3. Kapal tongkang tabrak rumah. Video kapal tongkang menabrak 4 rumah di Sungai Kapuas Minggu malam 13 Juni 2021 viral di media sosial Instagram. Dikutip dari akun Instagram @pontianak_infomedia, tempat kejadian perkara berada di Jalan Adi Sucipto, Gang Masjid, Kampung Arang, Kabupaten Kuburaya. Video tersebut warga sekitar memperlihatkan kapal tongkang menabrak 4 rumah dan beberapa tambak ikan saat terjadi hujan Minggu malam. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Video lainnya memperlihatkan kapal tongkang menabrak dengan suasana kondisi hujan deras disertai kilat. Belum diketahui penyebab pastinya kapal tongkang menabrak rumah warga di tepian sungai tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum adanya konfirmasi dari pihak terkait mengenai sebab musabab terjadinya kapal tongkang sampai menabrak rumah warga di tepian sungai Kapuas itu sendiri. Sebelumnya, dilansir dari laman web.meto.bmkg.go.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menginformasikan sebanyak 20 wilayah di Indonesia termasuk kota Pontianak terjadi hujan disertai petir atau kilat dan angin kencang. Number 2. Kapal tanker tabrak rumah. Sebuah kapal tanker berbendera Malta yang membawa jelai dari Rusia ke Arab Saudi menabrak dan menghancurkan sebuah rumah tepi pantai dari abad ke-19 di Istanbul, Turki. Setelah mengalami kerusakan teknis yang menyebabkan bergerak keluar jalur saat berlayar di Bosporus. Untungnya, dilaporkan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Insiden yang direkam dari berbagai sudut oleh penonton itu terjadi pada Sabtu sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Setelah kapal tanker Vita Spirit memasuki selat Bosporus dari Laut Hitam, pemerintah Istanbul mengatakan saat berlayar melalui perairan sempit yang menghubungkan Eropa dan Asia, tanker itu tiba-tiba mengalami masalah mesin dan mekanisme, kemudian yang menyebabkannya kapal keluar dari jalur pelayarannya. Number 1. Mobil beku di atas kapal. Pernah nggak sih kalian hidup di kondisi yang sangat ekstrim? Atau bahkan juga kondisi yang sangat dingin? Ya, semua itu memang sudah menjadi langganan kita sehari-hari jika hidup di luar negeri ya guys. Untuk saat ini melakukan sebuah pengiriman mobil baru jelas sangat membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra. Dan tentu saja banyak sekali hambatan yang terjadi dari beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Entah itu karena kekurangan microchip yang memaksa beberapa konsumen untuk menunggu waktu hingga berbulan-bulan untuk mengambil mobil baru tersebut. Terutama dalam video yang satu ini guys, di mana mobil-mobil baru yang sedang dalam perjalanan pengiriman secara tiba-tiba membeku di atas kapal. Dalam video tersebut memperjelas, jika di atas kapal terjadi penumpukan es yang mengakibatkan beberapa mobil yang ada di dalamnya juga ikut membeku. Setelah diselidiki lebih detail lagi, ternyata kapal ini merupakan salah satu kapal dari Korea Selatan menuju ke dermaga Rusia. Selama mengalami kondisi dan cuaca ekstrim pada saat perjalanan transit, mobil-mobil ini secara langsung tiba di pelabuhan Rusia dengan selimut es tebal. Banyak yang mengatakan jika kapal yang satu ini merupakan kapal buatan Jepang yang diberi nama Satrio.